Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Kak Fei. Nah, adik-adik, Kak Fei ini akan ngebaso ya, ngebaso bareng Komuba, ngebahas soal bareng Komuba, mata pelajaran matematika kelas 9 ya. Adik-adik kelas 9 siapkan catatannya ya. Siapkan konsentrasinya agar nanti bisa menyimak apa yang belum dipahami oleh adik-adik ya. Nanti akan kita dengarkan pembahasan dari Kak Fei. Kita langsung saja simak. Silakan Kak Fei. Oke, terima kasih Misti. Halo adik-adik semua, balik lagi sama Cafe. Di hari ini kita akan membahas materi matematika untuk kelas 9 SMP. Oke, kita langsung mulai aja ya. Cafe izin share screen untuk soalnya. Nah, kita mulai dari yang nomor satu dulu. Oke, di sini nomor satunya itu diketahui hasil apa ditanyakan hasil dari 8 pangkat 1/3 dikali dengan 4 pangkat 1/2 lalu dibagikan dengan 2 pangkat min 2. Nah, cara menyelesaikannya gimana sih, Kak? Nah, step pertama yang harus kita selesaikan adalah, ayo, masih ingat kan adik-adik, kunci dari operasi hitung yaitu kur, kabataku yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah kurung. Berarti dari kurungnya kita kerjakan. Nah, di sini yang di dalam kurung itu 8 pangkat 1/3 dikali dengan 4 pangkat 1/2. Nah, yang harus kita selesaikan terlebih dahulu adalah menyederhanakan dari pangkatnya atau kita coba mencari hasil dari perpangkatannya tersebut. Nah, kalau setelah dicari, 8 pangkat 1/3 itu sama dengan 2 dan 4 pangkat 1/2 itu juga sama dengan 2. Sorry. Berarti ini sama aja seperti 2 dikali 2. Berapa 2 kali 2? 4. Nah, sekarang kita fokus ke pembagiannya. Nah, di sini dibagikan dengan 2 pangkat min 2. Yang dimana kalau pangkatnya min, itu bisa kita ubah ya. Bisa kita ubah menjadi positif, tapi dengan syarat harus dijadikan pecahan. Cuman karena di sini tidak ada pecahan, jadi caranya adalah kan gini ya. Ini tuh ibaratnya berarti gini. 2 kali 2 dibagi dengan 2 pangkat min 2 sama dengan 4 titik gitu kan. Atau 2 kali 2-nya ini udah terselesaikan jadi bisa kita hapus yang 2 kali 2 ini. Nah, berarti tinggal kayak gini. Ini bisa kita pindah ruas. Kalau dipindah ruasin, pangkatnya jadi positif, tapi tanda operasi hitungnya dari pembagian menjadi perkalian. Berarti ini kalau kita pindah ruasin menjadi 4 dikali dengan 2 pangkat 2. Berapa 2 pangkat 2? Iya, 4. Berarti 4 dikalikan dengan 4. Hasilnya 16. Berarti dari cara ini jawaban yang benar adalah yang D gitu. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, di sini kita masuk ke koordinat. Di sini terdapat titik P dengan titiknya itu titik X dan Y-nya itu 3, min 2 atau 3, negatif 2 yang didilatasikan dengan pusat O atau 0,0 dan memiliki faktor skalanya 3. Yang ditanyakan adalah koordinat bayangan dari titik P-nya. Oke, di sini karena udah diketahui ya faktor yang didilatasikannya itu dengan faktor skala 3, maka kita kalikan koordinat yang sudah diketahui ini dengan 3. Berarti gini,
kan koordinat yang diketahuinya itu 3, min 2 ya. Nah, berarti 3-nya kita kalikan dengan 3, begitu pula dengan min 2-nya kita kalikan juga dengan 3. Gitu, karena ini didilatasi. Gitu, jadi kita kalikan. Maka 3 kali 3 berapa? 9. Negatif 2 kali 3? Negatif 6. Udah deh. Ini lebih gampang sih. Jadi jawabannya adalah yang A, betul. 9 dan negatif 6. Itu koordinat bayangannya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3, di sini kita masuk ke luas permukaan tabung, ya kan? Karena di sini yang diketahui adalah diameter tabungnya dan tingginya. Besar yang ditanyakan baru luas permukaannya. Oke, kita coba kerjain ya. Coba adik-adik masih ingat gak rumus luas permukaan tabung? Oke, rumus luas permukaan tabung itu adalah 2 pi R ditambah T. Nah, R itu jari-jari, T-nya itu tinggi, dan Pi-nya ini sudah diketahui 22/7. Sekarang tinggal kita masukin aja angka-angkanya, berarti 2 dikali dengan 22/7 dikali dengan, nah ini kan diameter ya, berarti jari-jarinya berapa? Betul, jari-jarinya 7. Ditambahkan dengan ini berarti R-nya 7, T-nya 10. 7 tambah 10 berapa? 17, betul. Nah, begini. Tinggal kita kaliin aja. Mungkin yang bisa kita sederhanain dulu tuh pembagiannya ya. Angka 7 yang ada di pembagian ini atau yang ada di pecahan ini. Kita coret. Bisa kan? Jadi 22 kali 2. 22 kali 2 dulu deh berapa? 44. Nah, 44 dikali dengan 17 berapa? 4-nya kebanyakan. 44 dikali dengan 17. Hasilnya yang A, yaitu 748. Good? Oke. Oke, lanjut ke nomor 4. Nah, di sini benar atau salah? Hasil dari 3,2 dikali 10 pangkat 5 dikali 4 dikali lagi dengan 10 pangkat min 3. Dalam notasi ilmiah itu menjadi 1,28 kali 10 pangkat 3. Benar atau salah? Nah, gini. Berarti ini tuh kita coba pisahkan dulu ya, yang perpangkatan kita satukan dengan perpangkatan lagi, berarti 3,2 ini kita bisa langsung kalikan dengan 4. Baru kita fokuskan ke 10 pangkat 5 dikali dengan 10 pangkat min 3. Oke, ini ada di sifat perpangkatan ya. Kalau bilangan aslinya sama, artinya bilangan berpangkatnya atau angka yang dipangkatkannya atau angka yang menjadi pangkatnya itu bisa kita jumlahkan. Berarti 3,2 dikali 4 dikali dengan berapa ini? 5 tambah negatif 3. Betul, 10 pangkat 2. Nah, sekarang 3,2 dikali 4 berapa? 12,8 dikali dengan 10 pangkat 2. Cuman, nah ini bisa loh sama kita dipindahkan ya. Yang dari koma ini kita pindahkan menjadi salah satu bagian dari 10 pangkat. Yaitu jadi 1,28 dikali dengan 10 pangkat 3. Jadi nomor 4 ini jawabannya benar. Oke, kita lanjutkan ke nomor 5.
Nah, nomor 5 di sini kita mulai masuk ke bilangan akar ya, akar. Nah, di sini yang benar atau salah dari pernyataan bentuk sederhana dari 6 per akar 5 dikurangin 2 adalah 2 akar 5. Kita cukup sederhanakan aja dari bilangan tersebut. 6 per akar 5 dikurangin 2. Oke, gimana Kak cara nyederhanainnya? Kita pakai cara kita merasionalisasikan, asik. Berarti ini dikali dengan akar 5 ditambah 2 dibagi juga dengan akar 5 ditambah 2. Gitu. Nah, kalau dari sini bisa langsung kita kerjakan ya. Atas kali atas, bawah kali bawah. Kalau yang bawah ini dikalikan dengan yang atas ini, udah habis. Kenapa? Karena ini tandanya negatif dikali dengan positif. Berarti tinggal 6 dikali dengan akar 5 ditambah 2 dibagikan dengan 5 min 4. Kenapa? Karena akar 5 dikali dengan akar 5 itu akar 25. Akar 25 kalau kita sederhanakan jadi 5. Lalu min 2 kita kalikan dengan 2 itu hasilnya 4. Gitu. Sekarang kita sederhanakan lagi. Oke, ini 5 dikurangin 4 itu 1 kan, jadi nggak usah kita tulis juga nggak apa-apa. 6 akar 5 ditambah 2. Kita kalikan 6 kali akar 5 yaitu 6 akar 5 ditambah 6 kali 2, 12. Berarti bentuk sederhana dari 6 per akar 5 dikurangin 2 itu bukan 2 akar 5, tapi 6 akar 5 ditambah 12. Jadi nomor 5 ini salah. Oke, lanjut lagi ke nomor 6. Nah, benar atau salah pernyataan sebuah kerucut dengan jari-jari 6 cm dan garis pelukisnya 10 cm itu memiliki luas 96 pi cm kuadrat. Benar atau salah? Caranya kita coba mencari dulu luas permukaan dari kerucut itu. Luas permukaan kerucut apa rumusnya? Luas alas ditambah dengan luas selimut. Luas alasnya kan lingkaran ya. Jadi pi r kuadrat ditambah luas selimutnya pi r s gitu. Nah, di sini jari-jarinya udah ada 6, kita tinggal masukin aja pi dikali 6 kuadrat, 6 kuadrat ditambah dengan pi dikali 6 dikali selimutnya 10. Oke. Sekarang berarti dari sini kita oke. Berarti dari sini karena kan dari hasil luas permukaan itu pi-nya nggak dijabarin ya berapa, jadi kita tinggal kerjakan angkanya aja. Di sini 6 kuadrat sama dengan 36, berarti 36 pi ditambah dengan 60 pi. Pintar. Ya udah, tinggal kita tambahin aja. 36 ditambah 60 berapa? 96 pi. Berarti dari nomor 6 ini jawabannya benar. Oke, lanjut lagi ke nomor 7. Nah, ini kita masuk ke pasangan-pasangan ya. Di nomor 7 ini kita coba cocokkan bayangan dari titik koordinat Q 4,1 ini. Oke, dari mulai yang A dulu ya. Refleksi terhadap sumbu X. Yang dimana kalau sumbu X itu kan berarti kalau kita refleksikan atau kita melihat bayangannya itu ada di titik X min Y ya. Iya, di titik X min Y. Berarti kalau kita masukin dari Q sama dengan 4,1 berarti yang A ini Q aksennya
4, min 1. Jadi jawabannya yang 2. Yang ini. Lanjut, yang B. Rotasi 180 derajat dengan pusat 0. Oke. Pusat 0 itu kalau ditransformasikan atau kita rotasikan itu menjadi titiknya itu, bentar, ini Ki ya guys. Itu titiknya itu menjadi, kalau oh, sorry, bentar. Titiknya itu menjadi min X dengan min Y. Kenapa? Karena dia berputar 180 derajat. Yang asalnya di kuadran 1 itu berakhir di kuadran 3 gitu, karena 180 derajat. Gitu. Berarti negatif dengan negatif yaitu Ki aksennya -4 dan -1. Gitu. Berarti jawabannya yang 3. Sekarang yang C. Translasi oleh vektor -3,5. Nah, kalau ditranslasikan berarti kita coba jumlahkan aja dari titik yang diketahui dengan vektornya. Berarti kalau kita lihat dari Ki aksennya 4, kita kurang atau 4-3 dengan Y-nya berapa tadi? 1 ya? Dengan 1 ditambah 5. Gitu. Berarti Ki aksennya berapa? 1,6. Jawabannya yang 1. Ini. Lanjut. Nah, di sini masih nomor 7 tapi dengan soal yang berbeda. Walaupun ini sebenarnya sama ya. Di sini tuh kan tentukan transformasi geometri refleksi terhadap sumbu X dengan bayangan titik Ki 4,1. Ini udah ada ya, refleksi terhadap sumbu X, jadi kita tinggal ikutin aja jawabannya, yaitu yang Ki aksen 4,-1. Nomor 8. Diketahui sebuah bola memiliki jari-jari 15 cm dengan pi-nya 3,14. Manakah pernyataan yang benar? Dari mulai A dulu. Di sini A-nya itu volume bola adalah 14.130. Kita cobain ya. Berarti volume bola itu kan 4/3 pi R kubik, ya kan? Berarti kita masukin 4/3 dikali 3,14 dikali dengan 15 pangkat 3 atau 15 kubik. Oke, 15 kubik itu sama dengan 3.375. Kita masukin lagi 4/3 dikali 3,14 dikali dengan 3.375. Oke. Maka hasilnya ini kalau kita kaliin, kalau kita sederhanain ya, yang 4/3 dikali dengan 3.375 itu hasilnya 4,186,67 dikali dengan 3,14. Maka hasilnya 133 sorry, 7. Berarti ini yang nomor A bukan. Oke, kita lanjut lagi ke yang B. Nah, yang B di sini yang ditanyakan adalah yang diketahui adalah luas permukaan bolanya 2.826. Coba kita hitung ya. Luas permukaan bola itu rumusnya 4 pi R kuadrat. Kita coba masukin 4. 4-nya ini ya, social distancing. 4 dikali dengan pi-nya 3,14 dikali dengan jari-jarinya 15 kuadrat. 15 kuadrat itu sama dengan 225. Jadi tinggal kita masukkan 4 dikali 3,14 dikali dengan 225.
Maka 4 dikali 225 itu, oh sorry, kayaknya kita mending 4 kali 3,14 dulu ya. 4 kali 3,14 itu 12,56 dikali dengan 225. Hasilnya 2826. Berarti jawaban yang B itu benar. Oke, yang C. Jika jari-jari diperbesar 2 kali, volumenya menjadi 8 kali volume semula. Apakah benar? Nah, berarti kan jika jari-jari diperbesar 2 kali, volume itu kan berbanding dengan R atau jari-jari yang dipangkatkan dengan 3 kan. Nah, kalau R itu menjadi 2R, berarti volumenya 2 pangkat 3 atau 8 kali lebih besar. Berarti betul ya? Yang C betul. Sekarang yang D. Di sini jika jari-jari diperkecil 1/3 kali luas permukaannya, maka menjadi 1/9 kali semula. Apakah benar? Oke. Luas permukaan itu berbandingan dengan R kuadrat ya. Tadi jari-jarinya dikuadratkan. Berarti kalau R-nya jadi 1/3 R, maka luasnya menjadi 1/3 pangkat 2. Berapa? Ya, betul. 1/9. Berarti yang D juga betul. Oke, nomor 9. Nah, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut tentang bilangan berpangkat dalam dan bentuk akar. Oke, kita harus cek satu-satu ini apakah jawabannya benar atau salah. Dari yang A dulu kali ya. Yang A di sini ada akar 75 dikurangin dengan akar 48. Hasilnya akar 3. Oke, akar 75 itu bisa kita sederhanakan. Ini aku tulis di sini ya. Akar 75 itu kalau kita sederhanakan, dia bisa jadi akar 25 dikali 3, ya kan? Atau sama dengan 5 akar 3, gitu. Kalau akar 48, itu kita sederhanakan bisa menjadi akar 16 dikali 3. Atau 4 akar 3. Nah, sekarang kita masukkan 5 akar 3 dikurangi 4 akar 3. Jawabannya akar 3. Kenapa? Karena kan 5 kurangin 4 1 ya. Dan 1 tuh sebenarnya ditulis gak ditulis juga gak, gak apa-apa gitu. Jadi kita anggapnya di sini tuh satunya gak akan ditulis. Berarti yang A ini benar. Sekarang yang B. Kita hapus dulu deh ya. 2 pangkat 4 dikali dengan 3 pangkat min 2, lalu dipangkatkan lagi dengan 2. Hasilnya 256/81. Oke, di sini kita harus tahu dulu 2 pangkat 4 itu berapa? 2 pangkat 4, 4-nya kegedean ya guys. 2 pangkat 4 itu 16. 3 pangkat min 2, atau sebenarnya ya, 3 pangkat min 2 itu 1/9. Ya, gini aja. 1/9. Lalu kita kaliin 16 dikali 1/9 berapa? Hasilnya 16/9. 16/9 ini karena masih ada pangkat 2 di luar kurung, berarti 6/9 ini kita pangkatkan 2. Hasilnya 256/81. Berarti yang B ini benar. Oke, yang C sekarang. Akar 3, ya.
Akar 3 216 dikali dengan akar 3 64, hasilnya 24. Nah, kita coba, kita harus tahu dulu ini itu berapa, ini juga berapa. Kalau akar 3 dari 216 itu kalau dihitung adalah 6, akar 3 dari 24 kalau kita hitung yaitu 4. Dan kalau kita kalikan 6 dikali 4 hasilnya 24. Jadi yang C juga betul. Tuh, sekarang yang D, coba kita lihat. Yang D di sini akar 8 ditambah akar 18 dibagi dengan akar 2 sama dengan 5. Apakah betul? Yang harus kita coba cari tahu itu ini, sederhanakan. Ini sederhanakan. Itu dulu. Akar 8 kalau kita sederhanakan dia bisa jadi 2 akar 2. Atau asalnya kan dari akar 4 dikali 2 kan. Cuman 4-nya kita keluarin jadi 2 akar 2. Kalau akar 18 itu asal muasalnya dari akar 9 dikali 2. 9 yang kita keluarin menjadi 3 akar 2. Nah, kita hitung dulu sekarang. 2 akar 2 ditambah dengan 3 akar 2. Sama dengan, akar 2 sama dengan 5. Oke, 2 akar 2 ditambah 3 akar 2 hasilnya 5 akar 2. Dibagi dengan akar 2. Akar 2 coret hasilnya 5. Jadi yang D ini juga betul. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Nah, di nomor 10 ini sudah diketahui sebuah kerucut memiliki volume 1540 cm kubik dengan jari-jari 7 cm dan pi-nya 22/7. Kira-kira pernyataan yang benar tentang kerucut tersebut adalah, nah kita coba satu-satu ya dari yang A dulu. Yang A ini tuh ditanyakan tinggi kerucutnya. Berarti kita bisa menggunakan rumus volume. Kenapa pakai rumus volume? Karena di rumus volume itu kan ada jadi gini, rumus volume itu kan volume kerucut itu V sama dengan 1/3 nih ya. V sama dengan 1/3 kali pi kali R kuadrat dikali kok gini? Kali R kuadrat dikali H. H itu kan tinggi. Jadi bisa kita pakai rumus ini buat kita putar balikan menjadi H yang ditanyakan gitu. Nah, kita langsung aja cobain ya. Karena di sini V-nya udah diketahui. Oh ya, kalau kita mencari H, rumusnya berubah menjadi H sama dengan 3V dibagi dibagi pi dikali R kuadrat gitu. Wah, ininya melenceng. Nah, R kuadrat. Kita coba masukin angka-angkanya. Berarti 3 dikali V-nya 1540 dibagi dengan tadi tuh pi-nya 22/7 ya. 22/7 dikali 7 kuadrat. Nah, sekarang kita coba ininya satu-satu dulu ya. Kayaknya yang atas dulu. 3 dikali 1540. Kalau kita kalikan, 1540 dikali 3 itu 400. 406, 4000. Kok gini? 4620. Nah, sekarang 22/7 dikali 7 kuadrat. Ini 7-nya bisa kita coret ya, jadi tinggal 22 dikali 7. 22 dikali 7 itu 154. Nah, sekarang 4620 dibagi 154 hasilnya, iya betul, hasilnya 30. Berarti jawaban yang A itu betul.
Betul. Oke, kita lanjut ke yang B. Nah, yang B ini menanyakan garis pelukis. Rumus garis pelukis itu kan sama kayak selimut ya. Jadi kita pakai rumus selimut aja. Mencari selimut itu rumusnya S sama dengan akar. Wah, akarnya sangat jomplang, guys. Akar R kuadrat ditambah H kuadrat. Ini R ya. R kuadrat berarti 49 karena eh, apa tadi 7 dikali 7 ditambah dengan H kuadrat itu 900 karena 30 dikali 30. Maka hasilnya akar 949. Nah, kalau kita keluarkan dari akarnya ini tuh hasilnya 30,8. Cuman kalau di matematika itu bisa kita bulatkan ya. Jadi eh, bisa menjadi 31 karena di belakang komanya ini angka 8 yang dimana dia lebih dari 5. Berarti yang B ini betul. Nah, sekarang yang luas selimutnya. Rumus luas selimut adalah luas selimut itu rumusnya pi dikali R dikali ini kali bisa nggak ya bentar-bentar pi dikali R dikali S. Oke, pi nya berapa? 22/7. R nya 7, S nya 31. Oke, sekarang coret-coret. 22 dikali 31. Apakah hasilnya betul? Betul ya, hasilnya 682. Jadi yang C juga betul. Sekarang yang D. Jika diperbesar dengan skala 2, maka volumenya menjadi 12.320. Apakah benar? Oke, sekarang kalau diperbesar dengan skala 2, dengan kalau volume itu kan dikubikan ya, atau dipangkatkan dengan 3. Berarti kalau diskalakan dengan 2, artinya 2-nya dipangkatkan 3. Gitu kan? Nah, kalau 2 dipangkatkan dengan 3, maka si volumenya itu harus dikalikan dengan berapa? Bentar. Nah, volumenya berarti harus dikalikan dengan 8 gitu. Berapa? 1540 dikali dengan 8. Oke. Berapa? Betul, 12.320 berarti yang nomor 10 ini jawaban yang D itu betul. Oke, kalau gitu karena pembahasan matematika kelas 9 ini sudah selesai. Terima kasih banyak adik-adik semua yang sudah memperhatikan. Kafe kembalikan lagi ke Misti. Oke, alhamdulillah ya. Adik-adik, boleh ya, ini kalau ada yang belum dipahami, boleh diputar ulang videonya. Dan nanti adik-adik juga bisa akses ya video yang lain, ya, itu berkaitan dengan mata pelajaran yang lainnya juga. Oke, sip, terima kasih Kak Fei, terima kasih adik-adik ya. Izin pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Miss. Sama-sama Kak Fei, dah adik-adik.